bahwa setan itu khusus untuk orang ilmu dan ibadah dengan bala tenteranya. Ya enggak saya heran kalau rintangan banyak ya. Nah kita yang hadir selamat dari rintangan itu, puji Allah Ta'ala lah. Kalau kau syukur tambah tahu tak, jadi Allah Ta'ala itu. Lain sakartum la'azidanakum. Kalau kau syukur tambah Allah Ta'ala. Nah kita bisa hadir, syukur ya alhamdulillah. Kurniamu ya Allah ya. Bukan kita ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu ya, kalau kita sakit atau kita punya banyak masalah yang berat-berat, dibaca tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak dibaca. Amalan para nabi itu ya. Jadi kalau kita sakit berat nampaknya, bacalah itu supaya mudah sembuhnya ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yusuf pun itu bacaannya, Nabi Yunus pun gitu ya, itu dibacanya. Kita dalam perut ikan ya. Jadi kesimpulannya apa? Yang penting di sisi Allah Ta'ala ini kita ngaku salah. Itu yang dikatakan Nabi itu, tiada syafaat melainkan tobat. Tiada syafaat melainkan tobat. Artinya tidak akan mungkin datang pertolongan itu ngaku salah lah, tobat lah. Jadi kalau direnungkan ini, enggak, saya kira apa kajian ini. Tapi mau paham, diamalkan. Wajar ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau kita merasa nggak menyelimi diri, renungin. Contoh sebagai contoh paling mudah, sakit kepala nggak baik, obat apa nggak baik-baik juga. Kenapa? Banyak ahli utang, ya. Ada orang gitu kan? Masalah siapa? Kan dia menyelimi di sini kan? Jangan. Itulah guna kita ngaji ini. Mencampuri urusan yang bukan urusan kita, peninglah kepala kita. Itu obat apa pun nggak sembuh itu. Nah, bagus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sudah hari. Nah. Memang kita sini menjalimi diri kok. Itulah dikatakan Nabi itu, tiada syafaat melainkan tobat. Nggak akan datang pertolongan itu kecuali kita tobat, ngaku salah. Sesama manusia aja pun kalau nggak ngaku salah payah, ya kan? Ngaku salah lah coba. Padahal ngaji ini, pertama ngaji ini yang nyuruh Allah Ta'ala. Duduk aja dalam pengajian ini, duduk aja, nggak usah apapun, nggak usah nulis enggak apa enggak. Lebih baik daripada apa namanya, layar 1000 mayat. Lebih baik daripada 1000 rekat. Banyak yang lagi keliban. Duduk aja padahal. Pun malas ya. Kenapa? Udah lama kita ngaji itu. Bahwasanya ngaji ini bukan mudah. Bahwasanya setan itu khusus untuk orang ilmu dan ibadah dengan bala tenteranya. Ya enggak saya heran kalau rintangan banyak ya. Nah kita yang hadir selamat dari rintangan itu, puji Allah Ta'ala lah. Kalau kau syukur tambah tahu tak, jadi Allah Ta'ala itu. Lain sakartum la'azidanakum. Kalau kau syukur tambah Allah Ta'ala. Nah kita bisa hadir, syukur ya alhamdulillah. Kurniamu ya Allah ya. Bukan kita hebat, enggak ada hebat-hebatnya. Ya. Si Amri mana nih? Heri. Nah? Oh gitu ya. Ada aja kan? Jadi semalam begitu ada yang bertanya, kau kenapa nggak ngaji sama? Gak usah tanya. Gak usah kau tanya itu. Karena jawabannya sama nanti kalau kau ditanya. Jawabannya ada urusannya. Setiap hari tanya. Syukuri kita yang udah hadir. Sudah? Nah, itu aja kita yang lalu ya. Yang penting di sisi Allah itu ngaku salah. Kalau nggak ngaku salah, inilah yang bikin beratnya. Ya kan jarang. Anak kita sendiri pun kalau ngaku salah, udah separuh hilang marah kita kan. Kemana uang cepet nggak ada? Siapa yang ngambil? Nggak ada yang ngaku ke semua. Awak yang ngambil. Gimana? Nanti minta nggak dikasih, kan? Udah ambil aja. Kau ya, gitu kan? Udah hilang separuh marah. Karena ngaku dia.
Kalau nggak ngaku ini lebih parah ya. Nah, masuklah kita ke kaji ya. Uqbatu surusul sunatin fawadih. Bermula ukbah yang keenam segala fawadih. Bermula makna fawadih itu segala yang mencederai akan amal. Nah, seperti ujub dan riya dan takabur dan dengki dan lain daripadanya, segala yang membinasakan amalmu. Itu maka kita selalu juga berdoa, ya Allah buanglah sifat-sifat kecelaan yang ada pada diri kami. Ini semualah kita nih ya. Ya Allah buanglah sifat-sifat kecelakaan pada diri kami, gantilah dengan sifat kepujian. Hanafi tenang aja nampaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, buanglah sifat-sifat kecelakaan pada diri kami dan keluarga kami, gantilah dengan sifat-sifat kepujian. Amin. Gitu. Sampai doa pun diajar ya. Amin pertama dengan amin kedua beda apa enggak? Nah, coba nah. Itulah gue ilmu nih. Amin pertama yang kedua kan beda kan? Mau niatkan lagi? Hah? Nggak usah? Mau? Tadi kan pakai ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tinggal lagi, ya Ghafur yang Maha Pengampun. Astagfirullahaladzim. Kami ngaku ya Allah banyak kali dosa kami ya Allah. Kalau nggak kau ampuni bagaimana lah kami ini. Belum lagi dosa maksiat batin. Itu hadirkan dulu di hati kita. Hadirkan dulu maksiat batin kita. Masih zahir udah tau lah maksiat batin. Kalau nggak kau ampuni dosa kami ini, macam mana lah kami ini. Sekarang lah kesempatan kami ya Allah. Apalagi di majelis pengajian seperti ini. Buanglah ya Allah sifat-sifat kecelaan yang ada pada diri kami dan keluarga kami. Gantilah ya Allah dengan sifat kepujian. Amin. Belum naik nampaknya. Karena kalau sudah naik, berdiri dulu rumah kalian itu. Bisa dirasakan. Iya kan? Jadi kita sendiri yang bawanya. Seperti sholat tuh. Nikmat atau tidak sholat kita sendiri buatnya. Kalau nggak kita amalkan, terasa biasa-biasa aja. Nah, coba Hasan. Beda kan? Sebelum subuh mandi dulu, pakaian bersih-bersih, air batin, sholat subuh. Kan beda kan? Kalau kita amalkan itu, nanti kita berdoanya pun yakin kali didengar Allah doa kita, dan yakin kali kita doa kita dikabul Allah Ta'ala. Betul enggak? Kita sendiri buat sarana. Bikin tak enak pun kita buat sendiri. Bang subuh sama di mandi sholat aja. Nanti rasa sendiri nggak enaknya. Kalau nggak kita bikin kan, kita kalau makan pandai kita, selera makan ya. Mana selera makan? Kita jalan dulu ya. Inilah rintangannya ini. Segala yang mencederakan amal seperti ujub dan riya dan takabur dan dengki dan lain daripadanya, segala yang membinasakan amalmu. Ujub kalau nggak dikaji nggak tahu juga ujub itu apa. Ujub itu heran kepada diri sendiri. Khatam Quran bisa sembahyang duha 12 rakaat, bisa itu hebat juga aku ya. Bisa banyak amal zikir pun sudah kulakukan. Nampak dari kita itu loh ujub tuh. Supaya lepas dari ujub, ingat kurnia Allah Ta'ala. Tidak ya, astagfirullah, kurniamu ya Allah. Baru selamatlah kita dari ujub, dari penyakit batin itu ya. Bukan doanya, pelaksanaannya sama. Dan ria.
Kalau secara kasar dia itu menceritakan amal kita kepada orang lain ya, itu ria. Terkadang kita nggak terasa kalau nggak ngaji, udah ria rupanya Wak. Oh nggak tahu. Seperti contohnya, wirid Yasin di rumah orang, baca tahtim tahlil di rumah orang, di rumah awak tidak, ria lah itu. Terawih hujan lebat, di sekali lagi masuk Ramadan lah kita ini, nggak pergi terawih. Di rumah pun nggak terawih, ria lah kalau itu selama ini terawihnya, menunjukkan amal kepada orang lain. Hujan itu jelas terawih di rumah lah. Kalau nggak dikaji nggak sadar kita itu, maksudnya kita sudah ria. Mana lebih cepat di rumah apa di masjid sholatnya? Rumah. Kalau di masjid lama ya, Allah Akbar ya. Supaya tengok orang, padahal nengok nggak ada padahal. Awas penyakit batin ini mencerdakan amal. Kau bisa baca. Kau bisa baca. Dan takabur, anggap enteng orang, takabur lah itu ya. Dan dengki dan lain daripadanya segala yang membinasakan amalmu, binasa amal awak. Dan jika engkau kehendak mengetahui akan segala perkara yang tersebut ini, maka tuntut olehmu ya di dalam kitab Hidayatus Shaliqin dan lainnya, kitab yang besar, sana halus kali ya, daripada segala kitab yang besar-besar. Tiada aku sebut dalam kitab ini, kita mengambil semenang, nggak sebut sini itu ya kan. Bacalah sana. Kalau Imam Ghazali punya kitab Sirus Salikin ya. Ubatul sabi'atul syukur. Bermula ubah yang ketujuh itu ya, syukur. Maka syukur olehmu akan Allah Ta'ala. Kemudian engkau melalui segala ubah ini atas nikmat yang maha besar, supaya kekelah nikmat itu bagimu. Syukur ini mengucapkannya mudah, sabar, syukur, ikhlas, enak kali mengucapkannya. Tapi yang semua itu mesti tiga. Syukur itu tiga, ucapan, hati, dan perbuatan. Syukur. Tapi ini gak usah kalian bilang sama orang, kita sendiri. Kalau ada orang nggak sholat, taruh nggak syukur itu. Kalau ada orang nggak syukur. Kalau yang syukur tak bisa tidak, dia mesti sholat. Syukur dia kasih jalan, kasih kesehatan, bisa duduk, bisa berdiri ya. Macam lah itu. Syukur kan? Nah, tanda syukur itu ucapan, hati, dan perbuatan. Mana perbuatan sholat? Nggak sholat, nggak syukur. Nah gitu lah ya. Ngerti kan? So ya, kalau sambung cerita tadi kita di mobil sampai sekarang, sama itu. Dikasih altar rezeki, jangan kasihkan kemana-mana. Tanda syukur itu, jalankan ke jalan Allah Ta'ala. Jangan salah. Salah nggak syukur nama itu. Kalau kita jalankan ke jalan Allah Ta'ala, rezeki dari Allah Ta'ala ini makin banyak. Tapi nafsu ditanya ragu aja. Kalau nafsu ditanya, aduh, udah nggak ada gini, sedekah pula, habis lah. Itu kata nafsu. Enggak. Apalagi dusta lah Nabi. Belum pernah jatuh miskin orang banyak sedekah. Enggak kata Nabi. Wajib kita benarkan itu kata Nabi itu. Kalau kita ingkari, murtad awak. Itu. Udah Li. Saya udah ulang-ulang saya sampaikan. Tiap hari mesti sedekah kita. Tiap hari. Seberapa bisanya lah. Nggak kita amalkan ya, nggak baca setelah sendiri, orang sunat aja kok ya kan. Sunat nggak apa-apa, nggak dikerjakan, nggak berdosa kok. Ya udah. Tiap hari. Kalau mau cepat mendongkrak ekonomi kita ya gitu caranya. Ini saya ulang-ulang kembali ini memang. Saya lentur diri sendiri ya. Untuk kita semua, batu bata 5 perak satu cuman.
500 perak satu, beli 10 biji berapa? 5.000. Uang 5.000 ini kalau kita perhatikan sekarang, disimpan kita nggak tambah kaya, dikeluarkan jatuh miskin. Enggak kok. Beli 10 biji taruh di kereta itu dah. Datangnya orang lagi bangun masjid, masang batu kan. Bang, tolong pasangkan di bang. Si batu bata tadi. Sama tukangnya kan. Oh ya udah pasangnya. Harganya apa? Istana di surga. Nggak bisa dihargai itu harganya. Bukan miliar, bukan triliun lagi, ngeri kali ya. Nah, itu bayar Allah Ta'ala. Tapi nggak nampak. Kami mau yang nampak. Yang nampak pun ada. Kalau kita sedekah. Berapa banyak sembuh penyakit kita itu dengan sedekah. Nggak makan obat kok. Masa makan obat? Buktikanlah coba. Nah, jadi kalau kita nggak buktikan ya nggak nampak-nampak. Padahal kaji ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Ustaz, kalau syukur di dalam nikmat mungkin mudah, tapi kalau syukur di dalam bala tadi kan ini gimana caranya? Nah, gitu kan enak. Maka semakin banyak kalian bertanya, makin banyak dapat ilmu. Kalau kalian diam aja, saya pun pening mikirnya apa, aku bilangnya. Ini pertanyaan kayak gini, kalau ustadz nanya kayak gini lah ya. Pakai saya suka dulu tuh, kalau ada guru-guru cerita, saya suka dengarin gitu. Kalau syukur dalam bala macam mana gitu? Katanya si Anto, ya payah juga bala pula kan, duit tak ada, sakit lagi. Syukur juga, macam mana mensyukurinya kan? Gitu katanya kan? Gitu kan? Apa kata Abdullah anak Umar? Maka nggak ada bala dalam dunia ini kita. Nah, dengarkan jawabannya nih, nggak ada bala. Kenapa kau bilang nggak ada bala? Karena tidak ditarik Allah Ta'ala ridho aku dengan dia. Aku ingat bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ini satu yang aku syukuri. Ini kan jawabannya kan? Allah nggak ditarik ridho kepadaku. Kedua, ibadahku dilipat gandakan Allah Ta'ala. Orang sakit, orang kepayahan mengerjakan ibadah, kan lipat ganda apanya? Nah, dinaikkan Allah Ta'ala derajat aku, dijadikan aku orang yang sabar, maka nikmat semuanya jadinya. Nggak bala. Awak nggak ada duit 5.000 ya, udah pening kali kepala kan? Berpusing mata kau ya hari ya? Pusing-pusing mata, Juli enggak juga ya kan? Nggak ada apa-apa, nggak ada bala, ada kata Abdullah anak Umar, nggak ada bala dalam dunia ini. Payah nerimanya ini kalau nggak pandai-pandai kita nggak renungkannya. Itu makanya sakit, sholat orang yang sakit dengan sholat orang yang sehat jauh lebih tinggi derajatnya orang yang sakit. Nah saat sekarang ini pun, makanya jawabannya biar semakin duduk ya Heri ya. Kalau kita sakit ngaji, kalau kita punya masalah ngaji, nggak cocok kan dengarnya. Tapi itulah jawabannya. Orang Allah Ta'ala nyuruh kita ngaji. Awak sakit dia juga jadikannya ngaji awak. Nggak usah minta usah sembuhkan Allah Ta'ala itu. Itulah logikanya. Disuruhnya awak ngaji, wajib. Tapi awak sakit kan cocok? Nggak cocok. Tapi buktinya nggak sembuh juga sakit aku nih. Enak nih kalau yang lain. Tapi salahnya saya juga nanya. Banyak kalian nanya. Macam ini. Ini udah tidur, udah belum nih? Tanda sayang Tuhan. Tahu teman payah. Payah. Itu saya mau tuh. Bilanglah payah. Ingat siapa yang jadikan payah? Payah kali ya Allah. Tapi itu kan kau yang jadikan payah ini. Mudahkanlah aku. Saya ngaji ini kan apa yang ngaji ini saya bilang. Yang penting mau bertanya. Arti ilmu tahu kuncinya tanya. Nah, masuk Eri. Melamun belakang kemana? Udah ngaji nggak ada yang udah bebas lah. Itu yang payah itulah. Nah jadi gini, mungkin bisa jadi itibar sama kalian. Ada satu orang ada gadis umurnya 30, cantik. Rasa-rasanya nggak cocok lah dia sampai umur 30 kok. Nggak ada yang mau cantik orangnya. Udah. Kalau si Tina tahu udah dia. Udah. Tapi dia mau bertanya. Ustaz, sebelah saya dia duduk. Yang kita julukannya merisa tua-tua enggak. Tanya si Tina. Sebelah saya dia duduk. Apa sih orang? Cuma ada Ustaz. Bayangannya pun nggak ada. Saya suka dia nanya gitu. Bayangannya pun belum nampak. Bayangannya itulah kau minta sama Allah Ta'ala. Yalah kamu bayangannya. Tunjukkan bayangan sama aku. Udah. Langsung nampak bayangannya seorang tengok Facebook nampak mencari seorang istri. Yang sudah jumpa langsung. Bulan 3 ini resmi dah di Pinang. Nikah.
Nggak ada apa? Nggak ada pacar-pacaran ya? Kuasa Allah Ta'ala itu. Bayangan itu lo kau minta saya. Kalau Allah punya kerjaan, kan dia punya semuanya kan? Bukan kita nyari bayangan, biar Allah Ta'ala ngasihkan bayangan itu. Tunjukkanlah bayangannya. Allah jarang nyari bayangan, gila bayangan, lawak jadi ya kan? Nah, udah pertanyaan si Miss tadi itu yang payah itulah kita minta sama Allah Ta'ala. Apalagi kalian yang saya pening malah kalian Ustaz kayak gini udah jelek ya kan, kasar kali ngomongnya apa, minta sama Allah Ta'ala. Terus sangat banyak sebenarnya itibar kita apai. Kalau kita mau melihat, kalau kita mau membaca yang ada sekarang ini, kalau kita mau luar biasa lah. Banyak kali itibarnya, nggak cocok menurut kita. Tapi Allah punya kerja cocok jadinya, cocok aja. Kalau cerita Nabi Sulaiman itu udahlah. Sekarang ini dekat-dekat kita aja kita tengok. Ada laki-laki, seorang laki-laki hitam pincang kakinya. Udah. Sebelumnya dia masuk ke toko nih di Kesawan, perempuan masuk istrinya belanja ini punya, yang nyampe toko pun nengok dia, cantik kali perempuan. Nggak lama masuk lakinya tadi. Orang pun nggak sangka ada lakinya itu, pikir tas siapa lo masih bentar cerai apa ya kan nggak? Laki ya. Udah deh, udah berapa nah? Bayar. Terkejut yang punya toko ya. Nah, lakinya kayak gitu, orangnya perempuannya cantik kali ya kan? Kenapa? Duit nggak usah tanya sama dia, apa kau mau? Nah, itu loh baru bisa ya. Kalau duit pas-pasan ya mas. Ambil aja, apa kau mau? Istri lagi memilih baju warna merah muda atau pink kata orang kan. Si laki masuk. Ada lagi yang lain, ambil aja warna yang apa aja, ambil semuanya katanya. Dalam toko. Harga nggak nanya berapa kok, ya. Nah itu baru, ya. Masa yang subur bisa 9 orang istrinya kok ya kan? Orang tua tuh yang subur. Masih ingat cerita yang subur? Udah pulang ke orang tua nggak mau biar kami di sini aja kan? Nggak mau. 15 juta kayak sebulan kata orang. Mau pulang istri tuh? Nggak bisa nih itu lah, istri paling tingginya 4 orang, nggak boleh banyak kali nih. Ya udah nggak apa-apa, beres sini aja kata. Tiba-tiba orang tua nggak mau, kamu sini aja pak, bilang anaknya. 15 juta sebulan. Ini 1,5 juta pun si Mimi ke bulan diberi dulu lah dia. Nggak usah lah ya. Udah ya, satu aja lah ya. Sama 3. Sudah ya. Sebenarnya saya udah ulang-ulang sebenarnya Miss. Kalau kau tuh cuma 1 jam payah, 1 cuma dari itu. Ini enggak. Habiskan huruf A itu. Rasa payah, susah, gelisah, apalagi gundah, resah. Habiskan huruf A itu semuanya. Udah. Baru munajat ke Tuhan. Ya Allah, kalau memang mengetahui bagaimana di hatiku ini, penuhnya huruf H ya. Apa dah semuanya itu? Tapi itu kan kau yang jadikan ya Allah. Nangislah situ. Kan harus jadikan ya. Tabilah rasa susah gelisah di hatiku ini ya Allah. Tersiksa ku kerana. Ngaku sama Allah tersiksa. Kalau nggak lita lah kita. Satu aja pun dibikin udah gelisah udah nggak enak ya kan. Bisa tidur orang gelisah? Nggak bisa. Gelisah aja, nggak bisa tidur kan? Tunggu sana, tidur nggak juga. Kena gelisah. Nah, kenapa Heri? Baru tahu kok ini ya? Makanya ngaji, jangan pilih-pilih ngaji lah. Karena saya pun nggak punya rencana kok nanti ini ku sampaikan, nggak ada. Di sini sampai, di sini kitab apa, halaman berapa ya kan? Baru jadi setelah sama Allah Ta'ala aja. Anda sampai lama kita sekarang ini. Udah? Siapa yang berdoa seperti itu? Itu doa si Zulaiha. Ini dari Al-Quran itu. Itu pernah kita belajar sama tuan-tuan saya, guru-guru ini, ngarang-ngarang kitab tasawuf ini, dapatlah kita paham dasar. Dari Al-Quran ya, Mbak ya. Apa kata Zulaiha? Ya Allah, Kau lebih mengetahui
bagaimana cinta kasih kepada Yusuf, Nabi Yusuf. Kalau kamu engkau jadikan, tetapkanlah di hatiku. Kalau enggak, cabutlah di hatiku ya, tersisa ku karenanya. Nabi Yusuf itu aja tuh bayangannya. HP enggak ada dulu ya kan. Terus kalau memang kau tetapkan, tetap di hatiku. Kalau kau jadikan aku sama dia, tetapkanlah. Siap dia sholat, munajat dia, tambah rindu Nabi Yusuf. Alhamdulillah kata insyaallah. Kenapa alhamdulillah pertama rindu? Karena harus jadikan rindu Allah Ta'ala kan. Menjadikan benci, kasih, karena Allah semua kerja itu kan. Tambah rindu, alhamdulillah katanya. Kenapa kok alhamdulillah gitu? Kok diam aja kok? Kenapa diucapkannya alhamdulillah? Si Julaiha tadi. Hah? Nah bukan, itu makanya. Bukan rasa syukur. Semakin rindu dia, berarti jadi dia pasti. Itulah keyakinan. Kapan? Wallahu alam. Jangan paksa Tuhan. Semakin rindu dari Nabi Yusuf, berarti jadi aku sama dia. Kapan tau jadinya? Udah nenek-nenek. Julaiha udah jadi nenek, Nabi Yusuf udah jadi raja. Dengan kuda kebesaran aja lewat. Nampaknya Julaiha jalan ya kan. Tunduklah Julaiha tadi. Kau tuh Julaiha kata Yusuf. Ya Yusuf, kapan nengok deh kan? Aku masih mau kau sama aku kan? Mau ke Pinang kau katanya. Apa kata Julaiha? Masa ngenyek lah Yusuf ya gitu kan? Enggak ada. Pinang ya. Dilamar ya Julaiha. Nikah. Udah jadi nenek-nenek. Udah. Tapi maaf ya Ria, kalau sampai nenek-nenek si Mentin masih mau. Itu siapa suka kau ya itu. Jujur lah. Nggak mau lah, nggak ada yang mau nih semuanya nih. Jawabannya kawin, Nggak apa-apa, bagus. Yang penting dia mau jawab. Kenapa Nabi Yusuf mau? Dengan penuh keyakinan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Kuasa Allah Ta'ala memudahkan dia balik. Kuasa. Karena kuasa juga all time yang muda jadi tua, kuasa juga kan? Jangan salah. Cantik kali cari. Kawin sama tua langsung dia. Kok ketawa kok? Ada apa enggak? Ada. Nggak sangka deh kalau di Facebook, wah hebat kali orang punya mobil segala macam. Itu kawin, rumahnya pun mau tumbang. Aduh, nyadar pun aku nggak bisa bang. Aku jatuh nih. Deh. Tua nggak ini? Tua langsung. Jadi namanya diam gitu. Enggak, saya nggak tahu lah. Semuanya sampaikan aja. Nah, tapi Julaiha yang udah jadi nenek tadi kuasa mungkin udah balik. Mudah lah. Apa yang gue bilang? Zulkarnain. Berarti ngayal dari Pak. Nah, lagi mah bentar. Ada gue kasih jamu muda tadi nggak? Nggak usah lah, bagus lah. Tunggu aja lah nanti. Udah berumah tangga deh baru ya. Kalau kuasa Allah bikin muda waris Julaiha, berarti yang muda pun kuasa juga bikin tua tuh. Kuasa. Maka istri itu jangan marah-marah. Yang buat tua tuh kita kok. Jangan marah kalian ya. Buat istri kok cepat tua kita laki-laki. Siapa yang bilang dalam Al-Quran itu? Bahasa suami itu pakaian istri, istri pakaian suami. Jadi muda atau tidak itu kita sendiri bikin. Dan tau marahnya kau dulu cantik kali, kau sekarang parah kali kau kata si suami. Istri udah sabar kali ngadepi suaminya nih ya. Kerja enggak ya kan? Sabar kan dia emang. Tapi gara-gara suami bilang itu, naiklah darahnya kan. Bangkit dari dia jadi apa kuali, ngilangkan hitamnya itu, pakai pasir ke tanah. Bang lebih deh. Bila ibu gosok aja pun apa nggak bisa. Kau suruh aku cantik, kusibak kau itu. Jangan. Yang buat cantik itu kita. Nah, makanya maklum lah ya kalau kita dengar curhatan dari saudara kita itu ya. Rasanya sunyi kali ya, iyalah wajar aja lah ya. Karena di antara kita ini nggak ada seperti dia. Saya pun maklum juga itu. Sampai ke itunya aja aku itu. Sanggup dia mengusir istri sampai tidur. Sampai di antara kalian gitu. Saya enggak, aku aja. Sampai tidur ini lah Zulkarnain. Luar biasa. Makanya dia merasa kesepian ya kan. Tapi untunglah terjadi sama dia. Kalau asal meninggal langsung.
Entah betul atau tidak, tanya dia lah ya. Cuma saya dengar cerita gitu, luar biasa sayangnya itu. Nah itulah, jangan kelewatan semuanya, payah. Udah Hari. Jadi kalau nanti jumpa konsumen udah tua, udah nenek, oh kamu dia. Oh itu yang dibayangkan rupanya. Nah, ini mah tambah muda, mah tua ya Pak. Orang ini kuat. Sama-sama duda ini kuat apa chemistry-nya. Jadi terasa dari udah sana kena sini. Saya senasi. Sudah. Udah senang lah kau Eri. Dulu kan nggak gitu ngomong, sekarang apa adanya, senapis penanggungan gitu. Itulah enaknya kita ini. Dikasih Allah Ta'ala kita ketawa aja lah. Kita tuh nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, Pak Nabi. Kalau enggak sih nggak ada pada hari-hari tua cuma terawih kan, mikir batok lagi ya kan. Sampai sini kita ketawa. Kurang enak macam mana lagi? Setelah telah ngaji, tanggung jawab sampai kita ketawa gini. Ya, di rumah belum tentu bisa. Ketat aja, istri ketat, apa lebih ketat lagi? Jadi syukur ini kan Allah Ta'ala, kemudian engkau melaluilah segala ukbah ini atas nikmat yang maha besar, supaya apa? Supaya kekelah nikmat itu bagimu. Waktu kita bersyukur aja. Lain sakartum la'azidanakum, Allah Ta'ala. Kalau bersyukur ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Kok payah kali bersyukur ya? Bersyukur yang sedikit kalau mau kaya, bukan banyak. Kalau banyak nggak usah lagi. Andai kita bersyukur yang sedikit, kasih Allah banyak. Nggak pandai bersyukur yang sedikit pun tak kasih Allah Ta'ala. Tambah susah pas senang ini. Karena syukur itu mengikat ia akan nikmat, ya. Dan supaya hasilnya bertambahlah nikmat akan dikau. Maka Allah Ta'ala itu apabila melihat ya bagi hambanya, sanya berdirilah ia pada hak nikmat itu, syukur, saya menambahlah atasnya dengan beberapa nikmat yang lain pula. Tambah Allah Ta'ala, syukurilah. Ya sekarang kita bisa ngaji, alhamdulillah, syukurilah itu ya. Bermula segala nikmat itu dua perkara. Pertama dunia, yaitu diberi Allah Ta'ala akan dikau segala manfaat daripada kejadian yang sejahtera daripada dirimu, daripada segala penyakit kita, dan ditolakkan mudarat daripadamu dan lain daripadanya, daripada perbuatan yang tiada hingga banyaknya. Ingat-ingat itu, nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita berapa nikmat Allah Ta'ala, nggak bisa kita saking banyak, luar biasa ya. Kedua, nikmat agama, seperti menolonglah ia akan dikau pada agama Islam. Karena banyak orang ke agama Islam kan. Dan pada taat akan dia, dan memelihara akan dikau daripada segala kafir, nggak jadi kafir apa, dan bid'ah, dan maksiat, dan lainnya daripada segala nikmat yang tiada kuasa kau hinggakan akan dia. Tak kuasa kita menghinggakan ya. Adapun segala bala, maka dikata orang wajib sabar padanya. Bala wajib sabar. Tiada wajib syukur. Kata anak Umar, ini yang tadi tuh, jawaban tadi. Nah, supaya kita langkin di hati, kita tulis lagi di rumah. Kata anak Umar radhiyallahu anhu, tiada ada bala akan dikau,
tiada bala akan daku dengan satu bala. Nggak ada bala itu. Melainkan adalah bagi hak Ta'ala atasku pada bala itu 4 nikmat. Apabila datang bala kepadaku, kata Daulah, aku mendapatkan 4 nikmat itu. Nah, tak nampak pula kita nikmatnya. Nah, makanya payah. Makanya payahlah kita tadi kan, payah syukurnya. Karena kenapa kita nikmatnya? 4 nikmat. Pertama, karena tiada ada bala pada agamaku. Dari bala Tuhan agama awak. Palah harus saja dia. Kalau orang bertabrakan atau jatuh dari mana patah tangannya satu, kan harus saja orang berkatakannya 2 patah atau kaki sebelah patah ya. Harus saja kan. Tapi satu buat Allah Ta'ala kok. Kan harus saja kok. Satu. Kedua, karena tiada ada ia terlebih besar daripadanya, serta harus bagi Allah Ta'ala membalakan dengan bala yang terlebih besar. Kan harus saja kan, ini segitu aja ya, daripadanya. Ketiga, karena tiada di tengah ridho padaku. Keempat, kena harap aku akan pahala atas bala itu. Maka dengan kata ini wajiblah engkau syukur pada bala. Itu dia. Jadi syukurlah kau dengan bala ini ya. Itu nikmat yang tersembunyi, dan lagi hanya saja didatang bala itu karena beberapa faedah. Didatangkan bala itu karena beberapa faedah pula. Kata setengah mereka itu, bermula orang yang syukur itu terlebih baik daripada orang yang sabar. Nah, berdebat pula orang-orang ahli hikmahnya. Katanya syukur itu lebih baik daripada sabar. Dan kata setengah orang sabar itu terlebih baik. Sabar lebih bagus. Yang satu bilang syukurlah lebih tinggi lagi itu. Nah, kata orang ini. Kita tinggal enak aja lah ini ya. Tenang aja. Macam makan pisangnya sudah terkupas saja. Kita nggak tahu jawabnya. Kita baca aja kitab. Sabar itu lebih baik dari syukur. Karena sangat besar kesukarannya nih, sabar ini. Sabar ini ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tiada ada orang yang syukur pada hakikatnya melainkan sabar. Sebenarnya orang yang syukur hakikatnya kena sabar, jadi pakai dapat syukur ya. Dan tiada orang yang sabar melainkan syukur. Tetapi, nah ini bantahnya, syukur itu sunyi dari daripada susah dan kesukaran orang yang syukur ini. Dan yang sabar atas keluh kesah, iya, maka bahwasanya syukur itu membesarkan Tuhan yang memberi nikmat atas hati yang menegakkan daripada durhaka akan dia. Dan keluh kesah itu durhaka namanya ya. Kalau keluh kesah itu durhaka namanya. Dan orang yang sabar itu tiada sunyi daripada nikmat. Karena segala kesakitan itu nikmat juga atas mana yang telah terdahulu. Ya. Segala kesakitan itu nikmat juga. Mana? Ah, makanya saya nunggu Pak Hanafi nanya lah. Maka saya diam dulu. Kasih waktu. Saya bertanya. Nggak telo deh. Kok kenapa gitu? Nggak cocok ya kan? Banyak kali nggak cocok ya kalimat tasawuf ini memang. Maka mesti bertanya. Karena segala kesakitan itu nikmat juga atas mana yang telah terdahulu. Nikmat juga itu kesakitan itu. Nikmat apa? Nggak dibalas Tuhan lebih dari itu lagi. Apa kesakitan apa yang Pak rasakan? Menurut ilmu tauhid harus saja lah lebih dari itu. Ingat tadi kajinya kan? Patah tak ada satu. Kan harus saja kalau bikin 2 patah kan? Kok satu aja? Syukurlah. Itu satu. Yang kedua, orang dibalas Tuhan dan kesakitan segala. Itu kan orang diperhatikan. Coba nak sekolah dikasih ujian. Mau naik kelas kan? Kalau nggak ikut ujian gimana? Berarti orang diperhatikan mau. Jadi Pak, kalau di sini kan dibilang soalnya kalau pendapat balap itu bagus. Tapi kenapa kita suruh doa untuk jawaban dari balap? Iyalah doa kita gitulah. Iyalah. Dan kau pula berdoa, ya Allah jangan adalah orang perempuan jatuh hati kepadaku, jangan. Takkan kan kau nanti kami juga yang susah. Minta juga lah ya. Kalau minta kita datang baru. Macam si Jal tuh lepan nih dah. Si apa saudara si Hasan tuh si Jal itu.
umurnya 42, 9 anaknya. Tahu si Rijal, Samsul Rijal, HNI, 9 anaknya. Ini kalau mau cepat dapat anak, cari janda yang anaknya 7 ya kan. Berapa anak dulu kan? 10 ya kan. Udah, mudah-mudahan pahamlah kita kaji ini ya. Kalau paham, puji Allah Ta'ala ya. Udah, karena orang yang anak sekolah dapat ujian kan, mau naik kelas, mau lulusan, itu yang nggak kasih ujian itu preman. Nah, nggak ada ujian mah dia tuh santai aja ya kan, nyabu, mabuk segala macam. Entel lah udah. Mah nggak ada naik kelasnya itu. Tunggulah balasan nanti di neraka sana ya kan. Anak sekolah mesti kena ujian, mau naik kelas. Jadi kalau datang ujian tuh lari apa hadapi? Nah, hadapi. Kenapa hadapi? Mesti pandai jawab ya. Karena mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepadaku yang aku tak mampu mikul. Udah berilmu dah nih. Enak jadi kan? Nggak apa-apa. Dia minta datang lagi, tambah lagi balani, jangan. Hadapi aja itu. Jadi nggak mundur, datang macam masalah nggak mundur, tidak. Kenapa kau berani nggak mundur? Karena mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepadaku yang aku tak mampu mikulnya. Udah kan? Kan jalan terus kan? Udah, nggak apa-apa. Udah paham Pak Hanafi? Kalau belum sih ulang lagi, nggak apa-apa. Karena segala kesakitan itu nikmat juga atas mana telah terdahulu. Bermula nikmat diberi ia akan orang yang tahu akan kadarnya, ialah orang yang syukur. Oh, Allah Ta'ala nggak sembarangan meletakkan nikmat yang mampu aku mikulnya ini. Syukur aja deh kan. Nggak mungkin diberikan Allah yang lebih berat dari ini, nggak. Yang mampu kok. Jadi menghadapi bala segala penyakit, amanah ketawa aja kita kan ini kan. Memang Allah Maha mengetahui kok. Maka tiap-tiap orang yang ditentukan Allah Ta'ala dengan nikmat itu adalah ia terlebih mengetahui akan kadarnya dan terlebih sangatlah membesarkan dia. Maka jika lemah ia dapat mengetahui akan kadarnya, maka kalau begitu ketahui olehmu bahwasanya engkau jika masuk engkau pada segera akan dia daripada awal dunia hingga kepada dunia tiada berkeputusan. Istilah tiada jualah kau tukar tunaikan akan setengah hak syukurmu, hak syukurnya nggak bisa kita tunaikan nanti. Nah gitulah ya. Itu makanya begitu kita bangun tidur, alhamdulillah dulu. Kalau kalian mendengar suara setan, tengok orang bangun tidur. Setan. Alhamdulillah. Berarti ada kesempatan kita lagi bisa berbuat amal. Orang kita ini meninggalnya hembusan napas ya terakhir. Bos nggak bisa narik lagi. Ini mesti bisa lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah ini sampai kepada kita, sampai syukur kini, nggak ada beratnya lagi mandi subuh tuh. Nggak ada. Tak ada syukur. Ketahui olehmu hai salik, orang yang berjalan, siapa yang berjalan itu kita inilah ya, bahwasanya segala ukbah yang 7 ini jikalau panjang sekalipun tetapi memendek Allah Ta'ala dan memudah ia akan orang yang dipilihnya, nggak ada payahnya ya. Jadi terima kena ubahnya. Ubah dia apa? Tingkatan atau pendakian, ubah rintang-rintangan bisa juga Bang. Ubah pendakian. Ini sekarang yang banyak kita hadapin ini. Itu masih perlu belajar syukur dan sabar ya. Sabar ini Sandra,
Nggak ada alasan kita sabar karena ketentuan jalan itu macam jam tek 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 kan terus ini kan. Sabar kita dia jalan, nggak sabar pun jalan terus kok. Tapi kalau kita nggak sabar dapat dosa. Kok sabar dapat pahala, mana kau pilih? Sabar. Nah, udah, keluar dia. Inilah ketentuan Tuhan terbanyak. Tek tek nggak sabar kita dia jalan juga terus. Bukan berarti kalau nggak sabar dia berhenti, enggak. Sabar dia jalan juga terus, tapi dapat pahala. Kalau gitu pilih mana? Sabar. Orang kita tergagah, kita diatur, bukan mengatur. Nah, coba-coba mengatur. Rusaklah kita ya. Itu mungkin kita tadi bahwa segala ubah yang 7 ini, jikalau panjang sekalipun, tetapi memendek oleh Allah Ta'ala dan memudahi akan orang yang dipilihnya, nggak payah ya. Maka berkata ia tiada terlebih simpan jalan daripada jalan ini, dan tiada yang terlebih mudah daripadanya. Maka setengah daripadanya menjalani akan dia pada umur 70 tahun, dan setengah mereka itu pada umur 20 tahun, dan setengah mereka itu pada umur setahun, tetapi pada umur sejumat ada juga, tetapi pada satu saat, tetapi pada satu ketika, seperti Ashabul Kahfi. Tatkala melihatlah mereka itu akan ubah agama pada raja, nah, mereka itu maka berkata mereka itu ya, bermula Tuhan kita Tuhan 7 petala langit dan bumi, maka jadilah mereka itu tawakal dan betullah mereka itu pada agama. Ketika pergilah mereka itu ke dalam gua 300 tahun tidur dalam gua ya, nggak ngerasakan lapar dan dahaga. Kuasa tadi itu puasa. Maka berdirilah rahmat Allah Ta'ala akan mereka itu dengan tiada hingga. Dan adapun orang tiada terdahulu ya. Kaji kita dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.